Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini kita mulai masuk pada perkalian bilangan bulat. Nah, di sini kalian dapat melihat ada berapa kotak buah apel. Kita hitung bersama. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada 6 kotak buah apel ya. Jadi dapat kita tulis ya. Di sini ada 6 kotak buah apel. Berarti kita tulis 6. Ada 6 kotak. Nah, ini setiap kotak berisi 1 2 3 4 5 6 7 8. Berisi 8 buah apel. Jadi hasilnya berapa anak-anak? 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi banyaknya buah apel yang ada di sini ada 48 buah apel ya. Nah, jadi setiap perkalian di sini kan bilangan positif, maka di sini akan menghasilkan bilangan positif juga. Jadi jika positif dikali positif maka akan menghasilkan bilangan positif. Contoh lain misal 4 kali 5. Ini juga sama dengan bilangan positif, yaitu 20. Jadi 4 kotak apel, setiap kotak berisi 5. Jadi ada total 20 buah apel. Nah, terus bagaimana dengan bilangan yang lain? Nah, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Contoh misalkan tadi 4 kali 5 ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kita lanjutkan, misal di sini depan tetap 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 1 ini sama dengan 8 ya. 4 kali 1 sama dengan 4. Berikutnya 4 kali 0. Coba berapa? Nah, kalian dapat perhatikan di sini anak-anak. Di sini menurun 1 kan ya. Di sini menurunnya 1. Perhatikan, dari 5 ke 4 menurun 1. Ini menurun 1, 1, 1, ini juga 1. Tapi di sini menurunnya berapa? 4, 4, 4, 4 ya. Menurunnya 4. Nah, berarti setiap turun 1 hasilnya turun 4. Ini turun 1, berarti ini turun 4. Berapa? 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, berarti ke bawah lagi. Kalau misal kemarin kalian sudah belajar bilangan bulat kan, berarti kalau 4 kali negatif 1 hasilnya ini turun lagi, turun 4. Ini turun 4, ini turun 4 lagi. Jadi berapa? Yaitu negatif 4. 4 kali negatif 2 berarti ini negatif, turun 4 lagi, geser ke kiri 4 lagi dalam garis bilangan. Jadi negatif 8. Nah, di sini kalian dapat menyimpulkan bahwa jika bilangan
positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif ya. Jadi tadi yang pertama kan kalian menyimpulkan jika bilangan positif dikalikan positif maka hasilnya positif. Berikutnya dari hasil ini, jika bilangan positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh yang lain? Misal sekarang kalian perhatikan contoh yang lain. Misal tadi di sini 4 ya. Sekarang Pak Guru ganti ya. Misalkan yang rubah itu depannya ya. Yang rubah itu depannya. Kalau tadi yang rubah di sini belakang 5 4 3 2 1. Sekarang yang rubah depannya. Contoh misalkan kita mulai dari 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian ini berkurang 1 jadi 3 kali 3. Nah, yang ini tetap 9. Kemudian di sini 2 kali 3 ini sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian turun 1 lagi 0 kali 3. Nah, kalian perhatikan di sini sama dengan tadi ya. Ini turun 1, turun 1, turun 1 ya. Nah, sedangkan di sini tetap, di sini turunnya berapa? Turun 3, turun 3, yang ini ya. Turun 3, turun 3, ini turun 3. Maka jika ini 0 turun 1, berarti ini turun 3 lagi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, berarti bilangan 0 kali bilangan positif sama dengan 0. Sama dengan yang tadi ini ya. 4 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 3 sama dengan 0. Nah, sekarang seandainya turun 1 lagi, negatif 1 kali 3 berarti berapa? Maka di sini turun 3 lagi, yaitu negatif 3. Sekarang negatif 2 kali 3, maka turun 3 lagi, atau geser kalau pada garis bilangan berarti geser ke kiri 3 lagi, yaitu negatif 6. Nah, di sini kalian dapat melihat bahwa bilangan negatif dikalikan bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Jadi negatif dikali positif sama dengan negatif. Ini kesimpulan yang kedua. Tadi yang pertama, positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Nah, terus selanjutnya kalian sudah tahu tadi ya, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Coba sekarang kita tulis lagi di sini, negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kemudian seandainya bagian depan ini tetap, tapi yang belakang kita turunkan. Contoh misal negatif 2 turun 1 jadi kali 2 sama dengan berapa? Ini negatif kali positif negatif. 2 kali 2 4. 4 jadi di sini negatif 4 ya. Kalian perhatikan di sini berarti justru gesernya kemana kalau pada garis bilangan? Ke kanan ya. Gesernya ke kanan dari negatif 6 ke negatif 4, gesernya ke kanan. Berarti di sini kita turunkan lagi, coba misal 2 dikali 1. Berarti di sini 2 negatif 2 ya, negatif 2 ini ke kanan lagi. Coba kalau misal negatif 2 dikali 0, nah berarti ke kanan lagi ya, 2 langkah ke kanan lagi, yaitu tepat di angka 0. Nah, ini ada lagi ya, berarti negatif 2 kali 0 sama dengan 0. Tadi 0 kali 3 sama dengan 0. 4 kali 0 sama dengan 0. Berarti sementara ini positif kali 0 sama dengan 0, negatif kali 0 juga
sama dengan 0. Nah, sekarang turun lagi misal. Berarti kalau di sini tetap ya negatif 2 kali turun lagi berarti negatif 1. Nah, maka ini geser ke kanan lagi. Gesernya berapa? 2. Berarti dari 0 geser ke kanan 2 pada garis bilangan, maka menjadi 2. Nah, coba lagi negatif 2 kali negatif 2. Geser ke kanan lagi, ya kan? Karena ini turun lagi ke kanan lagi jadi 4. Nah, di sini diambil kesimpulan bahwa jika bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya adalah positif. Nah, begitu anak-anak ya. Sekarang kalian ingat-ingat ya. Jadi kalau ini kesimpulan pertama tadi ya, kesimpulan pertama ini perhatikan, positif kali positif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan negatif kali positif sama dengan negatif. Nah, berikutnya negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Nah, itu hasil dari perkalian. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana penggunaannya. Nah, contoh misalkan di sini positif kali positif, kita contohkan misal 4 kali misal positif, ini pakai yang kuning biar lebih jelas. Misalkan di sini 4 kali 6 sama dengan berapa anak-anak? Hasilnya positif 24. Nah, tadi mengikuti yang ini. Positif kali positif sama dengan positif. Ya. Nah, terus selanjutnya misalkan tadi 4 kali 6, 3 kali 2 sama dengan 6. Ini positif kali positif sama dengan positif. Sekarang misalkan negatif kali positif. Negatif 5 kali 6. Hasilnya apa dulu? Negatif 30. Terus misalkan 7 kali negatif 4. Hasilnya negatif berapa? 28. Sekarang misalkan negatif 3 kali negatif 5. Hasilnya positif 15. Nah, ini contohnya ya. Jadi perkalian bilangan bulat. Jadi intinya di sini ya, positif kali positif sama dengan positif. Sedangkan di sini negatif kali positif sama dengan negatif. Sedangkan yang ini positif kali negatif sama dengan negatif. Yang ini kemudian negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, ini harus kalian ingat-ingat ya. Konsepnya tadi kalian sudah tahu, tinggal kalian ingat-ingat saja. Jadi pada saat kalian mendapati soal misal positif kali positif, berarti nanti hasilnya positif, tinggal dikalikan angkanya dan seterusnya. Terus kemudian kita akan mempelajari tentang sifat pada perkalian bilangan bulat ya. Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif ya. Yang pertama kita mempelajari sifat komutatif ya.
Nah, sifat komutatif itu seperti apa? Yang dimaksud sifat komutatif itu, contoh sifat komutatif itu adalah bisa bertukar ya, bertukar. Contoh misalkan negatif 5 kali 4 itu sama dengan 4 kali negatif 5. Jadi perkalian itu boleh ditukar, depan kali belakang sama dengan belakang kali depan, itu pada perkalian. Nah, selain perkalian juga ini berlaku pada penjumlahan, tapi tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Sifat komutatif ini jadi sifat pertukaran. Nah, contoh lain misalkan, ini hasilnya dulu ya. 5 kali 4 sama dengan 4, negatif 5 kali 4 sama dengan 4 kali negatif 5 sama dengan hasilnya negatif 20. Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif ya. Sifat asosiatif ya. Asosiatif itu seperti apa sih? Jadi sifat asosiatif itu adalah mengelompokkan. Jadi misalkan ada suatu pekerjaan atau soal yang panjang, kalian boleh kerjakan terlebih dahulu mana yang lebih mudah. Contoh di sini misalkan 7 kali negatif 4 kali 3. Lah ya. Atau soalnya awalnya tidak seperti ini, misalkan soalnya awalnya tidak seperti ini. Bentar. Soalnya misal awalnya seperti ini, 7 kali negatif 4 kali 3. Nah, misalkan kalian sudah sangat hafal sekali perkalian 4 kali 3, berarti kan kalau sudah hafal melihat saja langsung ketemu gitu kan, ketemu 12. Nah, kalian boleh kerjakan dulu yang itu. Kalau di sini tanda operasinya perkalian dan perkalian ya, sama, tanda operasinya sama, perkalian dan perkalian, maka boleh kerjakan dulu. Jadi kalian boleh mengerjakannya, misal 7-nya nantilah, kalian kerjakan dulu yang ini, negatif 4 kali 3 ya. Jadi sama dengan 7 kali negatif 4 kali 3 berapa? Negatif 12. Nah, baru kalian kerjakan ini nanti ya. Jadi ini asosiatif, jadi dikerjakan, dikelompokkan dulu mana yang menurut kalian lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian setelah itu ya, dihitung 7 kali 12 sama dengan berapa? 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, berarti 84 ya. 8, saya tulis lagi ya biar nggak bingung. 7 kali negatif 12, 7 kali 1 7, ini 7 kali 2 14 sama dengan 84. Nah, tandanya apa? Tandanya negatif ya. Jadi karena di sini positif kali negatif, maka negatif 84. Ini hasilnya negatif 84. Nah, tapi misalkan kalian, Pak, saya lebih paham itu 7 kali 4 dulu, Pak. Nah, kali 3-nya nanti, boleh asosiatif dikerjakan dulu yang depan, boleh. Misalkan kamu tulis gini, 7 kali negatif 4 kali 3. Nah, kali 3-nya nanti belakangan, boleh ya. Jadi misalkan 7 kali 4 negatif 4, berarti negatif berapa? 28 kali 3. Nah, ini hasilnya berapa? Negatif 3 kali 2 6, 3 kali 8 24. Jadi 6 tambah 2 sama dengan negatif 84. Nah, ini hasilnya juga sama kan dengan ini.
Nah, jadi ini yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah sifat distributif ya. Sifat distributif. Ini yang ketiga adalah distributif ya. Distributif. Nah, sifat distributif itu apa? Jadi apa? Memasukkan ya. Mendistribusikan ya. Jadi nanti kalian dapat memasukkan perkalian ke dalam penjumlahan. Contohnya adalah misal 7 kali negatif 5 ditambah 6. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya. Untuk sifat distributifnya bisa tulis 7 kali 5 nanti ditambah 7 kali 6. Bagaimana penulisannya? Seperti ini, 7 kali negatif 5 ditambah 7 kali 6. Nah, bisa seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan sifat distributif. Jadi depannya ini perkalian sama ya, karena perkalian dengan 7. Atau misal dibalik, kalian menjumpai perkalian seperti ini, misal 8 kali 3 ditambah misal 8 kali negatif 2 misal seperti ini. Kalian boleh tulis karena ini ya sama, kalian boleh tulis seperti ini, 8 kali 3 ditambah negatif 2. Hasilnya nanti sama ya. Coba sekarang kita hitung. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 24 ditambah 8 kali negatif 2. 8 kali negatif 2 sama dengan negatif 16. Nah, sekarang kita hitung yang ini. 8 kali 3 ditambah negatif 2 ya, sama dengan positif 1. Nah, sekarang dihitung 24 ditambah negatif 16 atau 24 kurangi 16 sama dengan 8. 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat distributif. Nah, kiranya pembelajaran untuk perkalian bilangan bulat cukup ya anak-anak. Nanti kalian berlatih sendiri di rumah. Buku matematika sudah Pak Guru bagikan ya, nanti berlatih sendiri soal-soalnya. Pak Guru juga nanti akan memberikan tugas ya. Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian supaya kalian lebih memahami tentang perkalian bilangan bulat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.